Dan ini matching dengan isu yang beredar ada friksi antara pemain diaspora, pemain keturunan yang tidak puas dengan strategi Sintayong dan kemudian mengajak ketemu Sintayong dan untuk membicarakan soal taktik. Halo guys, ya seperti kita tahu Sintayong resmi dipecat oleh PSSI ya, dan ini banyak pro kontra tentunya. Kenapa STY dipecat padahal prestasinya itu ranking timnas Indonesia sudah naik dan masuk kualifikasi Piala Dunia, ini juga berkat Sintayong. Tapi kenapa dipecat begitu? Dan ini dipecatnya tiba-tiba di tengah-tengah ya on track perjalanan kualifikasi Piala Dunia. Sudah dipastikan pelatih Sintayong adalah berasal dari negeri Belanda. Nama-nama seperti Patrick Kluivert dan Ten Hag juga disebut-sebut. Tapi ini akan diumumkan oleh PSSI di tanggal 12 nanti, dan tanggal 11 pelatih baru itu akan datang ke Indonesia. Tidak lepas dari pro kontra tentunya, ya kita pasti ya mau tidak mau harus berlapang dada, sedih tapi pasti iya gitu ya bagi sebagian supporter yang tahu dan mendukung Sintayong. Tapi apapun itu, kita tidak peduli apapun pelatihnya ya sebenarnya. Harus bisa membawa Indonesia itu jauh lebih baik, harus bisa membawa Indonesia itu masuk ke kualifikasi Piala Dunia, bahkan Piala Dunia ini ya harus masuk. Ya kalau ternyata ya pelatihnya sama dengan Sintayong toh lama juga tidak bisa membawa kualifikasi Piala Dunia, berarti ada apa-apanya. Bagaimana menurut kalian? Tentunya banyak reaksi dari para supporter dan para netizen ya, dan tentunya seperti apa reaksi para pemain timnas kita yang ada berada di Indonesia juga yang sedang bermain di luar negeri ya, tentunya sedih juga, kecewa juga. Banyak yang mengirimkan pesan-pesan haru kepada Sintayong yang terima kasih sudah melatih Indonesia ya 5 tahun lebih terakhir ini ya. Pemain-pemain timnas seperti apa reaksinya? Ya, mari kita lihat. As soon as possible. Keputusan ini berlaku as soon as possible, dan untuk penggantinya, untuk alasannya tentunya ini seperti yang sudah kita dengar-dengar belakangan juga, ini terkait dengan dinamika yang berkembang di ruang ganti, terutama selepas lawan Bahrain. Karena tadi Pak Erick Thohir mengatakan we've been discuss this many months before. Many months itu berarti lebih dari 2 bulan. Kalau kita beranjak sekarang itu awal Januari, itu berarti September atau bahkan Oktober. Antara itu, dan ini matching dengan isu yang beredar ada friksi antara pemain diaspora, pemain keturunan yang tidak puas dengan strategi Sintayong dan kemudian mengajak ketemu Sintayong dan untuk membicarakan soal taktik. Dan di situ menurut informasi yang beredar, ini gua buka karena sudah gamblang ya, ada perpecahan, ada ketidakpuasan, dan akhirnya pertemuan itu digelar dan Sintayong tersinggung, sehingga ada dinamika di mana lawan China line up-nya seperti yang kita tahu semua. Sandy Walsh dicadangin, kemudian Tom Hai dicadangin, kemudian Kapten Sijai dicopot, dan bahkan Elliot Hernandez nggak masuk line up. Dan kekalahan dari China berlanjut ke Jepang, ini membuat akhirnya federasi mungkin berpikir untuk mencari solusi atas gap masalah ini. Ya, tentunya opsi datang untuk mencari pelatih yang punya filosofi sama dari para pemain diaspora tersebut. Ya, entah mungkin pemain diaspora nggak berani dan nggak mungkin juga dia ngomong ke publik ya, itu kan internal mereka. Dan akhirnya PSSI berpikir mungkin ya akhirnya diputuskanlah sekarang, setelah berbulan-bulan ternyata sudah didiskusikan, sudah disiapkan. 3 alasan kenapa Coach Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Ini bukan berdasarkan gua, tapi berdasarkan apa yang Pak Erick Thohir sampaikan di press conference. Dan ini gue bagi menjadi 3 video, satu video satu alasan supaya nggak terlalu panjang untuk kalian. Jadi ini alasan pertama. Disclaimer dulu, secara umum ini jelas berkaitan dengan pemain, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah laga menghadapi China, bahkan sebelum laga itu dimulai. Artinya dari pemutusan starting 11 itu sudah menimbulkan dinamika, kata Pak Erick Thohir, di ruang ganti. Wah, alasan pertama yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir adalah masalah komunikasi. Komunikasi dari pelatih dan juga mungkin pemain. Nah, ini yang menjadi problem yang gue sempat bahas juga, bahwa kendala bahasa ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan permasalahan remeh, ini bukan permasalahan kecil. Oke, lu ada translator, selalu kan ada yang bilang, oh ada translator, hubungan baik kok, orang bisa ngerti.
Beda loh feel lu ngomong secara langsung dengan bahasa yang sama dengan orang, dengan ditranslate dulu, emosinya beda, bisa jadi interpretasinya beda, bisa jadi pengertiannya juga beda, dan kenyamanannya pun berbeda. Nah itu yang mungkin karena pemain kita kan mayoritas diisi oleh pemain yang bisa atau bahasanya itu bahasa Inggris sekarang, ataupun setengahnya Indonesia. Nah dia berbicara bahasa Korea. Memang ada translator seperti yang gue bilang. Nah itu ribet kan, translator harus ada yang ke Inggris, ada yang ke Indonesia. Jelas feel-nya berbeda. Jelas pemain mungkin merasa nggak nyaman juga terkait dengan komunikasi. Jadi nggak bisa straight gitu, nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan lu marahin orang, tapi lu marahnya orangnya nggak ngerti lu marah apa, terus ditranslate sama orang lain, itu kan beda feel-nya. Nah itu yang mungkin menjadi alasan pertama kenapa STY dievaluasi dan akhirnya dipecat. Kita lanjut. Alasan kedua, kenapa Coach Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat oleh PSSI. Buat kalian yang belum nonton alasan pertama, kalian bisa cek video sebelum ini, dan alasan ketiga gue akan upload videonya setelah video ini. Nah alasan kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ini berkaitan dengan tactical yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan para pemain dan juga mungkin federasi. Kita tahu bahwa pemain sekarang, pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu mayoritas adalah pemain yang berasal dari culture Eropa, Belanda, yang dimana menjunjung tinggi yang namanya mindset sepak bola menyerang, sepak bola atraktif, yang tentu saja bertolak belakang dengan strategi dari Coach Shin Tae-yong yang lebih reaktif, yang lebih defense. Ya, kita tidak bilang parkir-base, tapi lebih defense dan mengandalkan counter. Nah, mungkin itu membuat pemain tidak nyaman. Ya kita nggak ada yang tahu, kita cuma tahu di depan layar, di belakang layar kita nggak tahu. Nah mungkin ada pemain-pemain yang merasa taktikal dari Coach Shin Tae-yong ini tidak nyaman bagi mereka. Ya mungkin ada beberapa yang nyaman, jadi tidak semua tidak nyaman. Ada beberapa yang nyaman, tapi ada beberapa juga yang tidak nyaman. Nah maka dari itu kita bisa melihat, mau sehebat apapun, mau gimana pun taktikal yang diterapkan oleh pelatih, harus bisa membuat pemain nyaman, membuat pemain happy untuk menjalankan taktikal tersebut. Karena kalau tidak happy, repot urusannya, tidak akan jalan. Dan ujung-ujungnya akan menimbulkan huru-hara di ruang ganti. Nah maka dari itu, ini adalah alasan kedua dari 3 alasan kenapa Coach Shin Tae-yong dipecat. Nah alasan ketiga yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini berkaitan dengan implementasi program secara menyeluruh untuk timnas Indonesia yang dirasa mungkin perlu improvement, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak beres sehingga harus diganti. Nah ini berkaitan dengan apa sih? Ini kan umum ya, alasan yang sangat umum dan general. Ini menurut gue berkaitan dengan ya secara overall bagaimana Shin Tae-yong ini menangani timnas Indonesia. Mulai dari tactical, mulai dari man management, mulai dari bagaimana dia bisa menyatukan timnas ini. Nah ini yang mungkin dirasa, atau mungkin setelah evaluasi berdasarkan beberapa sumber dari PSSI, orang dalam, ruang ganti, kita nggak ada yang tahu, ya STY tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan, mengimplementasikan program ini, mengimplementasikan bagaimana dia menjadi manajer, bukan hanya menjadi pelatih timnas, tapi menjadi manajer timnas. Ya, dia yang memanage pemain-pemain ini. Ya mungkin ini berkaitan dengan beberapa kali kasus dia bagaimana berseteru, contoh dengan Elkan Bagot. Sampai sekarang tidak ada, bahkan tidak ada sampai sekarang, sampai dia dipecat, tidak ada alasan kenapa dia tidak panggil Elkan Bagot lagi. Tidak pernah ada satu alasan pun terucap dari mulut STY kenapa dia tidak panggil lagi. Kalau memang ada masalah, kenapa tidak diungkapkan? Sampai sekarang tidak ada. Sebagaimana kembali lagi lawan China, strateginya seperti itu. Mungkin pemain tidak happy, mungkin pemain tidak suka, makanya sampai setelah lawan Jepang ada pemain itu ngumpul tanpa pelatih. Mungkin setelah itu lawan Arab Saudi, kenapa kita bisa melihat perubahan? Mungkin karena pemain satu suara, coach kita mau mainnya seperti ini, kita tidak mau main defense, kita harus main nekan karena kita lebih nyaman main itu, dan terbukti diimplementasikan mungkin pada saat itu STY. Oke lah, kita coba mendengarkan masukan dari kalian, karena seperti yang Pak Sumarji katakan, STY ini terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap pendapat yang berbeda, dan mungkin pemain pada saat itu memberikan kritik mereka terhadap strategi dari STY. Nah, terbuktikan lawan Arab Saudi bisa kita bermain menyerang dan kita bisa bermain dengan sebagus itu, seatraktif itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu sebagai penonton layar kaca. Jadi itu dia 3 alasan kenapa STY dipecat oleh PSSI. Nah, selain dikonfirmasi oleh wartawan Italia yaitu Fabrizio Romano kalau sebenarnya sudah deal ya, Patrick Kluivert yang akan melatih Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, ini juga dikonfirmasi oleh
pelatih Liga 1 asal Belanda yaitu Peter Huistra. Dia mengkomentar seperti ini. Selamat datang di Indonesia rekan. Ya, dari Peter Huistra kepada Patrick Kluivert. Nah, ini sepertinya memang sudah deal. Jadi Erick Thohir yang merahasiakan ini nggak ada gunanya gitu ya. Jadi memang sudah terbongkar ya, netizen itu gercep-gercep, belum lagi informasi-informasi yang masuk dari media Eropa. Dan sepertinya 90% Indonesia mungkin akan dilatih oleh Patrick Kluivert, tapi nanti ya bagi yang penasaran kita tunggu di tanggal 12.